Sejak kecil ketika saya mendapat pertama kali cerita tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ustadz ataupun guru atau para senior selalu mengatakan bahwa salah satu kesuksesan dari Nabi Muhammad adalah karena beliau bisa mengubah tatanan sebuah masyarakat jahiliyah yang barbar hanya dalam waktu 20 tahun lebih sedikit. Karena saya mendengarnya pada usia 9-10 tahun, sebenarnya 20 tahun itu terasa sangat lama dan terpikir sangat lama. Saya membayangkan 20 tahun, itu 2 kali usia saya waktu itu, dan tentu itu bukan waktu yang pendek, sedangkan bagi saya waktu itu sebagai anak kecil, setahun saja lama. Idul Fitri lama, jadi punya baju baru itu lama banget itu 1 tahun. 20 tahun bagaimana dibilang itu pendek? Tapi berjalan waktu dan mungkin ketika saya sudah mulai berusia 30 tahun, maka saya mulai menyepakati bahwa iya, ternyata 20 tahun itu waktu yang pendek. Ketika Anda hari ini berusia 30 tahun, maka 20 tahun sebelumnya adalah ketika Anda menjadi anak usia 9 tahun, 10 tahun, dan Anda mengalami memiliki memori yang begitu banyak tentang masa kanak-kanak Anda, sehingga 20 tahun menjadi sangat pendek. Jika Anda sudah berusia 40 tahun seperti saya, 20 tahun lalu adalah masa jaya Anda sebagai seorang pemuda yang punya banyak petualangan yang menyenangkan, mengharukan, romansa mungkin, sehingga 20 tahun lalu adalah waktu yang sangat pendek. Relativitas waktu itu yang kemudian membuat sebagian dari kita berpikir bahwa ya, waktu sangat cepat berlalu dan usia manusia itu sangat pendek. Hampir 2 tahun lalu pada awal 2020 Januari, saya melakukan perjalanan ke timur, ke Jawa Timur, perjalanan literasi, bertemu dengan berbagai komunitas, menyampaikan materi, bedah buku. Tapi sejak awal saya memang sudah meniatkan perjalanan pada 2 pekan itu menjadi momen bagi saya untuk merenung, untuk bertanya kembali sudah sejauh mana saya memaknai usia saya. Karena waktu itu memang usia saya menjelang 40 tahun. Saya ingin memastikan bahwa pada usia itu saya sudah mencapai pada titik kedewasaan yang saya inginkan, yang saya harapkan. Maka kemudian saya menyisipkan beberapa agenda perjalanan, mulai dari mendaki gunung, itu ke Gunung Ijen, kemudian masuk ke kawahnya sampai dasar, dan itu perjalanan yang menakjubkan bagi saya karena saya tidak menyangka juga bahwa fisik saya kuat untuk melakukan itu tanpa ada jeda kegiatan. Karena sebelum itu kami menjalani berbagai kegiatan yang full dari Madura, kemudian di Surabaya. Setelah naik kawah Ijen, Gunung Ijen, turun ke kawahnya, kemudian selang beberapa hari kami naik ke Gunung Bromo, berkemah di atasnya, turun lagi, kemudian kami mendatangi beberapa situs Kerajaan Majapahit, dan saya merasa saya tidak terlalu lelah waktu itu, dan saya cukup bersyukur bahwa pada usia 40 tahun saya masih dikaruniai fisik yang cukup sehat. Tapi di sela-sela perjalanan itu sebenarnya banyak perenungan, banyak emosi yang cukup meledak-ledak kadang, karena ya banyak dialog yang memosisikan kami dalam diskusi yang intens terkait dengan usia. Saya mengajak seorang sahabat, seorang saudara, adik, kami sudah cukup lama kenal, dari kawan kita ini usia 9-10 tahun begitu. Saya sahabat kental kakaknya sebenarnya, tapi kemudian kami menjadi keluarga besar lah begitu, sehingga dia bertumbuh dengan saya. Dan ketika dia berusia 24-25, ternyata kami yang mengalami perjalanan psikologi yang berbeda, sehingga ketika kami bersama dalam sebuah perjalanan, otomatis itu
memungkinkan berbagai pemikiran, berbagai perjalanan kita sebelumnya menjadi sebuah dasar dalam melihat segala sesuatu. Dan kami cukup berbeda dalam segala hal, termasuk tentang usia. Saya ingat betul bahwa saya merasa cukup terintimidasi dalam beberapa bagian dari perjalanan itu karena ya saya merasa menua dan saya merasa tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Usia 40 tahun, 10 tahun lagi sudah manula, 20 tahun lagi mungkin sudah susah saya untuk berjalan jauh misalnya. 30 tahun lagi kalau saya mendapat rezeki usia, berarti saya sudah sangat tua. Sampai suatu saat ketika kami berdiskusi, saya mengatakan bahwa menjadi tua itu rumit, sangat rumit. Dalam diri kita merasa baik-baik saja. Jiwa kita tidak pernah menua. Kita masih punya selera yang sama, cara bicara yang sama, keinginan yang sama, cita-cita yang sama. Tetapi fungsi kita di masyarakat berubah. Kita menua. Orang sudah lama memanggil kita Pak misalnya. Dan kemudian orang tidak berharap kita melakukan hal-hal yang dianggap tidak pantas bagi orang tua. Persahabatan baru ada sesuatu yang aneh. Sahabat yang tidak berhubungan dengan bisnis yang Anda jalani, pekerjaan yang Anda geluti, itu menjadi hal yang aneh bagi publik. Sebagian dari publik. Tapi cukup banyak. Sehingga hal-hal itu membatasi Anda menjadi diri Anda sendiri. Dan itu yang menjadi pemikiran yang menyedihkan waktu itu. Seandainya saya bukan seorang penulis yang punya jaringan komunikasi yang luas, mungkin saya sudah depresi sejak lama. Karena saya manusia yang sangat senang ketika terhubung dengan manusia lain. Sahabat saya ini, saudara saya ini sebaliknya. Ketika kami berjalan di berbagai tempat, maka yang menjadi problem pertama adalah dia sangat menyukai alam karena dia seorang videografer, maka dia jauh lebih tertarik ketika kami naik gunung, turun ke kawah, bercamping di kaldera begitu ya. Sedangkan bagi saya itu biasa saja. Bahkan saya setiap hari hidup di tengah-tengah alam. Saya lebih senang bertemu dengan manusia. Saya lebih senang mendengar cerita mereka. Saya lebih senang melihat ekspresi mereka. Saya senang untuk tertawa dan menangis bersama orang lain. Itu kenyataannya memang begitu. Dan usia membuat saya berpikir bahwa kesempatan semacam itu semakin kecil kemungkinan. Karena akan terasa aneh. Sedangkan saya ada manusia ekspresif yang saya betul-betul menyukai manusia. Dari yang kecil sampai yang tua, saya sangat suka untuk bergaul. Saya mendapat sebuah referensi baru selama perjalanan itu bahwa sudah waktunya kamu pulang, sudah waktunya kamu mengemasi barang, sudah waktunya kamu mematikan hal-hal yang dulu kamu sukai sebagai seorang manusia dinamis misalnya. Bahkan ketika saya pulang kampung ke Gunung Kidul waktu itu, dalam perjalanan yang sama kami berbelok ke Gunung Kidul, mendatangi sebuah pantai yang belum pernah saya datangi selama saya ada di sana, namanya Pantai Siung, dan memang pantai indah. Tapi sekali lagi karena saya menyukai manusia, jadi saya lebih suka ngobrol dengan pemilik warung misalnya, bukan sunsetnya, tapi bukan ombaknya, tapi manusianya. Jadi saya memahami bahwa ini semacam hukuman atau bagaimana, karena ketika seseorang berumur 30 bertambah lagi kita semakin kehilangan kehidupan sosial kita.
pada titik tertentu ketika kita belum berdamai dengan kenyataan ini, kita menjadi sangat kesepian. Saya merasakan betul itu. Bahkan ketika saya sampaikan begitu kepada partner perjalanan saya itu, bahwa ya menjadi tua sangat rumit karena kita sudah tidak lagi berhak atas diri kita sendiri dan kita harus hidup bagi orang lain. Akhirnya perjalanan itu selesai Januari 2020 dan saya sudah siap untuk menjalani hari-hari yang mungkin stagnan, mungkin akan begitu-begitu saja. Ya mungkin saya hanya akan menulis, dan toh selama ini juga saya merasa menulis adalah sebuah pembebasan. Jadi oke, saya akan menghabiskan waktu saya dengan menulis dan berusaha untuk memenuhi sumpah saya dulu bahwa yang saya lakukan adalah berbuat sebaik-baiknya di tanah air, melalui literasi. Kemudian suatu saat mudah-mudahan saya diberi kesempatan oleh Allah untuk pulang ke tanah suci dan napas terakhir saya di sana. Tapi kemudian ada kejadian yang mengubah segalanya setelah itu sampai hari ini. Saya ingat betul itu terjadi pada bulan Juli. Jadi agak jauh juga dari Januari, sekitar 5 bulan kemudian, ketika berbagai perjalanan setelah ke Jawa Timur itu juga tidak memberi hal yang baru bagi saya. Pada bulan Juli itu semuanya berubah ketika saya bertemu dengan orang-orang yang punya, menurut pendapat saya, punya jiwa yang sama. Orang-orang yang memutuskan untuk hidup bagi orang lain. Dan jika ditanya apa kebahagiaan dalam hidupmu, ketika kita berharga, ketika apa yang kita lakukan berguna bagi orang lain. Itu yang memulai sebuah perubahan besar dalam hidup saya. Dan nama-nama yang saya sebut tadi, orang-orang ini adalah orang-orang yang berasal dari berbagai generasi. Ada yang lebih senior dari saya, ada yang jauh lebih muda dari saya, tapi kami merasa punya sebuah kesamaan jiwa, atau diistilahkan lain ruhiyah. Kami secara mengejutkan itu menjadi jawaban semuanya, karena entah bagaimana segala hal itu menjadi begitu bertemu di tempat yang tepat gitu. Jadi kami kemudian banyak berdiskusi dan merencanakan banyak hal sampai hari ini. Itu sama sekali bukan hal yang keluar dari mimpi saya sejak lama. Saya ingin mendirikan atau menciptakan sebuah lingkungan literasi yang komprehensif gitu. Bahkan ditambah lagi. Itulah yang memulai apa yang kami kerjakan hari ini. Kami berusaha untuk mendirikan sebuah lingkungan edukasi yang lengkap, mulai dari sekolah, kemudian pusat kegiatan masyarakat, perpustakaan publik, juga akses ke agrowisata. Semuanya betul-betul bermula dari kesamaan mimpi. Dan saya bertanya lagi mengenai usia pada akhirnya. Ini bisa terjadi hanya dalam tidak sampai 1 tahun perubahan pemahaman yang bagi saya sangat brutal. Ternyata memang setiap orang harus menemukan apa yang hendak dia lakukan dengan usianya. Maka usia betul-betul pendek, maka waktu betul-betul berjalan cepat. Dan manusia tampaknya menurut saya memang harus tahu betul di mana dia berposisi di masyarakat, agar usia kita berapapun itu